Quran dalam natur kalamnya kok ke itu Quran? kekal. Pertanyaan Tapi saya kertas apa? dan Dijawab tintanya apa? itu Tadi tidak pertanyaan kekal. saya apa sih, Ben? Yesus dalam Ben. keilahiannya itu Ngomong sendiri kekal, dia. tapi dalam kemanusiaannya. Woi, pertanyaan saya apa tadi? Kok ke Quran itu loh? Ditanya apa Woi, kok? goblok kali kau. Loh, kok emosi? Oke ya, jadi kayak gini lah Islam. Loh, kok kayak gini? Saya kan Pertanyaan sudah saya jawab. itu apa? Yesus dalam keilahiannya sama dengan Bapa. Saya nggak tapi tanya dalam Yesus. kemanusiaannya tidak sama Saya dengan nggak Bapa. tanya Yesus secara bahasa apakah sama yang memberi dengan yang diberi. Saya nggak tanya Yesus, saya nggak tanya Bapak. Paham? Saya tanya apakah sama yang memberi dengan yang diberi. Paham? Oke. Siapa yang memberi dan siapa yang diberi? Loh, saya nggak tanya siapa, sama apa enggak gitu loh. Loh, saya belum masuk ke situ. Saya belum sama. masuk ke orangnya. Sekarang supaya detail. Saya belum masuk ke orangnya Bukan, kok. sekarang supaya detail. Siapa yang memberi dan siapa yang diberi? Saya nggak tanya siapa. Lu kok ngatur? Wong saya yang tanya. Nah, ini ketawa ini. Lu, saya yang tanya kok ngatur itu lu. Oke ya, saya pikir memang kalian bodoh. Ada Bang Zuma. Ya. Gurunda, naik Gurunda. Saya kan sudah bilang siapa yang memberi dan siapa yang diberi. Jadi harus aja dulu. Bang Ben jawab aja dulu sama atau tidak, baru ntar harfiahnya. Nggak bisa. Saya tidak tahu siapa yang memberi dan siapa yang diberi. Coba. Aduh, ini secara bahasa apakah sama? Secara linguistik dengerin ya. Secara linguistik nih, apakah sama kata diberi dengan kata yang memberi? Sama nggak? Ya. Tapi bentar ya. Oke, saya jawab. Saya sapa dulu Gurunda saya dulu. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Gurunda, setelah ini lanjut Gurunda. Oke. Baik, saya sebentar aja kok mau Jumat. Udah lanjut. Oke, pertanyaan sebentar. Pertanyaannya, apakah sama yang memberi dengan yang diberi? Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita harus tahu siapa yang memberi dan siapa yang diberi. Yang memberi Bapa di surga dan yang diberikan kepada Yesus. Pertanyaannya, siapa Yesus? Yesus memiliki keilahian. Maka keilahian Yesus itu sama dengan Bapa. Contohnya seperti Quran. Quran itu punya keilahian karena dia punya sifat kekal. Tapi dia juga punya sifat ciptaan karena dia kertas dan tinta. Jadi Sang Bapa di surga yang transenden memiliki hakikat yang sama dengan keilahian Yesus, tetapi tidak dengan kemanusiaan Yesus. Kan sudah saya jawab tadi. Lanjut Gurunda. Ini kayak ada lagi pertanyaanmu? Harus beli bodrek dulu 100 kilo di depan toko saya Gurunda. Lanjut Gurunda. Udah Ben kamu beli bodrek. Masalahnya jangan kamu bodoh bro. Bentar. Udah ya saya bodoh kamu pintar. Udah gitu aja. Nggak apa-apa saya bodoh kamu pintar. Lanjut Gurunda. Memang bodoh kok. Sudah dipaham. Kan sudah disampaikan bosnya bahwa di sini itu diskusi, tapi jangan ke personal seperti itu. Membodoh-bodohkan orang itu kan kamu ngerti diskusi enggak? Kalau diskusi itu ketika dia bertanya sama nggak yang memberi dengan yang diberi? Sama atau tidak? Saya tanya balik, siapa yang memberi dengan siapa yang diberi? Itulah orang yang cerdas. Lo nggak bisa kayak gitu dalam diskusi. Jadi siapa yang memberi dan siapa yang diberi? Jika mau menjabarkan silakan dijabarkan, tetapi dalam pertanyaannya dijawab dulu lalu dijabarkan seperti itu. Sekarang di waktu aja supaya saya jelaskan. Ayo. Cocok. Kasih waktu bertanya 2 Saudara menit. Erben, silakan. Saudara Erben, Anda mendapatkan istilah ilahi untuk Yesus itu dari mana? Anda ngerti Karena kata firman ilahi? itu Allah. Anda ngerti kata ilahi enggak? Oh, saya tidak ngerti. Coba apa kata ilahi? Pakai istilah Islam. Coba, kata ilahi asal-asal ngomong. Enggak, saya tanya samamu, kan Anda yang menisbahkan Yesus ilahi. Apa itu ilahi? Ilahi adalah saya jawab ya. Perhatikan ya. Saya akan jawab kamu. Narasimu tadi itu udah masuk dalam kubur kamu. Ya udah. Tahun 523 seorang dengarkan. Tahun 523 seorang rohaniawan Kristen bernama Abdi Allah bin Muhammad
mati secara martir di Najran. Jadi kata Allah sudah digunakan rohaniawan Kristen. Saya tidak tanya sebelum kata Nabi Allah Muhammad kucluk. lahir. Saya nggak tanya itu, yang saya tanya ilahi. Dasar Nggak agama nyambung. koplak. Kalau kasihan, kamu Agama udah koplak, jantungan. penyembah Jantungan dia Yudas. langsung. Yang saya tanya, Pertanyaannya, penyembah kenapa Yudas, kata penyembah Allah Yudas yang sudah saya digunakan tanya orang Kristen ilahi. ada di dalam Quran? Monggo. Kucluk, yang saya tanya kata ilahi. Oke. Kucluk. Oh itu kelamaan nyembah Yudas begini jadinya dari dulu kayak Kasihan, gini. nggak sanggup dia. Saya tanya kata ilahi Oke, untuk ya. Yesus itu kau curi dari mana? Aduh, Kamu ngerti kok kata ilahi? panik? Kau ngerti kata ilahi? Bilang kalau nggak ngerti. Ilahi itu kan istilah dari bahasa Arab. Apa artinya ilahi? Bahasa Arab itu sudah digunakan orang Kristen Saya tanya sebelum Muhammad apa lahir. arti ilahi? Ampus sudah kalian. Inilah kalau agama Berarti kau nggak agama ngerti kata agama ilahi. penjajah Ilahi gini. itu tahu Asal apa? merampok Coba. aja. Saya nggak ngerti udah saya bilang. Saya Ilahi kan sudah itu bilang, apa? saya nggak ngerti. Coba. Kalau apa arti kamu ilahi? tidak ngerti, kenapa kamu nisbahkan Coba, kepada saya nggak Yudas ngerti. Coba, kata apa arti ilahi kata itu? ilahi? Kalau ndak ngerti, kenapa Ya, saya kalian? tidak ngerti. Coba kau jelaskan dulu. Kenapa kalian menisbahkan kata ilahi kepada Oh, Yudas? kau Kenapa? jantungan kau. Malu. Keilahian Yesus. Apa Nah, pula kata- keilahian Yesus? Like, Dari mana kalau kamu dapat Yudas. istilah ilahi itu? Dari mana? Dari mana kalian nisbahkan kata ilahi kepada Yudas itu? Dari mana? Memalukan kalian ini, Kristen Indonesia abal-abal, penyembah Yudas. Dari mana kata ilahi? Keilahian Yesus. Nenek lu kiper. Oke, sudah. Nangis. Telepon itu bom-bom, suruh masuk ke sini bom-bom. Dari mana istilah ilahi itu? Saya mau pamit kamu dulu, Chris. Saya izin turun ya. Semuanya mohon maaf lahir batin. Makasih Mbak Nu. Oke. Ya silakan Oke, coba di timer host biar saya bisa jawab kalau kayak gini kan. keilahian Yesus itu mana? Keilahian Yesus. Apa itu keilahian Yesus? Apa itu? Oke, saya katakan tadi. Saya tanya sama kamu tadi kan. Ilahi itu kan artinya apa? Sesembahan Apa? bisa. Jadi kata ilahi itu sebenarnya dari kata al-ilah, sang sesembahan. Kata al-ilah itu sudah digunakan oleh orang Kristen sebelum Islam. Di mana Kata ilahi sudah kitabnya? digunakan orang Kristen. Di mana orang Kristen menggunakan kata ilahi? Oke, kita buka. Silakan aku dikasih di kolom besar biar saya kasih data sama Juma, tapi bantah pakai data ya, Bro. Jangan Silakan pakai aja, bibir. nggak usah. Soalnya gini. Nggak usah Oke, banyak silakan. cerita. Kata ilahi dinisbahkan Oke, ke Yesus silakan itu dari kasih di mana? kolom besar. Dari mana? Oke. Kita akan main-main dulu sama Juma, tapi modalnya jangan meriam ya. Pakai ilmu aja. Kata ilahi itu, iya, kata ilahi Iya. itu berasal dari kata al-ilah, sang ilahi. Sang ilahi itu siapa? Di dalam kekristenan itu menunjuk kepada sang Bapa di surga. Mana open camp kan lah, udah dibesarkan. Mana? Kata ilahi itu dari mana? Coba Bapa di dalam Bible. surga yang memiliki firman dan roh. Oke, itu ya. Bukalah. Kenapa Mana? Yesus itu sang ilahi? Karena firman itu pasti ilahi. Oh, asumsi Pada mulanya berarti. adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maksudnya ilahi itu nyolong dari mana kau Erben? Aduh. Loh, berarti kalian nggak ngerti bahasa. Kenapa kalian nggak ngerti bahasa? Firman Saya itu kan kau dari nyolong dari tadi mana? sudah Dasar dengar pencuri dulu. kau. Oke, ya. Aduh, keilahian Tadi Yesus katanya. saya sudah bicara. Kata Allah sudah digunakan orang Kristen sebelum Kenapa Muhammad. larinya ke sana ya? Bahkan seorang rohaniawan Kristen sudah ada bernama Muhammad dan abdi Allah sebelum Muhammad lahir. Tunjukkan kalau data ilahi itu ada sebelum Nabi Muhammad. Saya lagi ada kendala internet. Lagi ada Waduh. kendala internet. Tenang. Kendala otak nggak ada Ben. Kalau otak Ini- kendalanya nggak. Inilah kalau jadi Oke ya, kalau kendala umat-umat otak itu menurut saya lebih tepat PowerPoint itu yang ini gitu. loh, yang nggak bisa baca tulis. Agama Kemudian PowerPoint yang ya kayak kendala gini. otak itu, kalau lihat anak kecil horny dia, itu kendala Kalau otak itu. otak nggak berfungsi, otak nggak Iya. berfungsi, jadinya Kalau yang kendala digunakan otak itu internet. kalau lihat anak kecil langsung horny,
lihat istri orang langsung horny. Parah. Gara-gara kata ilahi dia nggak ada di dalam kitabnya, mengamu dia. Kasihan. Ini adalah kata yang sangat familiar di gereja, keilahian Yesus. Apa pula? Itu sama halnya kau menganggap bom-bom itu adalah Tuhan kau. Karena bom-bom itu derajatnya lebih tinggi daripada Yudas yang mati terkutuk di atas tiang salib yang kamu sembah itu, saudara Erben. Aduh, parah. Gimana? Cuma jangan di mute dong moderator. Gimana? Erben, kau belajar dulu Erben ya. Kau belajar dulu. Nanti kalau sudah punya ilmu ya, nanti kau hadapi murid saya untuk diskusi. Jangan saya, kau ketinggian kau hadapi saya. Sekarang di timer aja. Enggak usah Erben. Udah kau belajar. Erben, bentar. kau belajar dulu, belajar. Ya ini. Ya ini gimana? Kebetulan ada Timer, Bang. ayo di timer, Saya ayo juga di kan. timer. Kemarin aku naik di roomnya Uniriva ya. Ya gimana? Pertanyaan aku itu belum dijawab tentang Al-Baqarah 106. Bagaimana Allah itu membatalkan wahyu. Coba kita buka sama-sama Bang, biar kita lebih enak. Coba besarin aku. Silakan Anda. Al-Baqarah 1. Oh, enggak harus dibesarin juga biar kita. Ini biar duren kalian nggak ini? apa Ini duren nggak? Fork duren nggak ini? Mau duren, mau durian, lapiskan dia. Lapiskan. Ya, makanya Buka dulu. Coba datamu Zuma. buka dulu datamu. Datamu buka dulu baru saya gedein. Kalau datamu belum kebuka saya nggak gedein. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sinyalmu tuh loh, merah itu loh. Woi. Sinyalmu merah. Iya, sabar saya ganti. Masalah sama jaringan. Iya, oke. Tenang. Oh, tenang dari tadi ya. Ngapain nggak tenang? Si Erben kabur. Ini udah ada data. Malu dia tuh. Malu dia, malu. Iya, besarin. Oke, gue gedein. Nih. Iya. Ya, gedein. Ini aku udah buka. Malu dia. Asbabun nuzulnya nih. Ya. Coba bantu dong. Ini kan di dalam Al-Baqarah 106 ya. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan, kami jadikan manusia lupa padanya. Nah, ini kan asbabun nuzulnya di dalam Al-Baqarah 106. Ya, Muhammad ini lupa dengan wahyu Allah. Ya, jadi ketika Muhammad lupa dengan wahyu, Allah menggantinya dengan lebih baik. Pertanyaan saya, ya, apa tujuan Allah membatalkan ayat atau wahyu di dalam surat Al-Baqarah? Silakan. Oke, baik. Itu mudah saya jawab. Al-Quranul Karim Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ah 'alan nasi ala mukthin wa nazzalnahu tanzilan. Dan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur agar engkau Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami turunkannya secara bertahap. Tuh jawabannya. Salah satu jawabannya Di tuh. sini dia lupa kan, tapi dia kan di sini lupa di dalam surat Al-Baqarah asbabun nuzulnya. Dia kan lupa. Jadi ketika Muhammad lupa dengan ayat Al-Quran, siapa yang membuat? Lebih baik, betul? Siapa yang membuat lupa? Oke. Siapa yang membuat Allah. Rasulullah lupa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rupanya? Pertanyaan saya, apa tujuan Allah untuk Tujuannya apa tujuan Allah untuk memberikan membatalkan wahyu? tahapan pengajaran berikutnya. Kan tadi dalilnya Anda sudah baca kan? Oh, berarti ini berbicara tentang wahyu. Oh, berarti kalau wahyu itu bisa dibatalkan seperti itu. Bagaimana Ini dengan berbicara kitab tentang Taurat menurut iman saudara? Apakah masih berlaku? Tunggu. Tuh pakai otak. Pakai akal Anda. Ini Pakai berbicara tentang akal wahyu. Anda. Tunggu. Jangan Pakai akal Anda dulu. Pakai akal Anda dulu. Bagaimana hukum Taurat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel? Orang-orang Yahudi yang dikatakan perjanjian kekal, lalu kemudian dibatalkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Gimana tuh? Artinya Tuhan memberikan wahyu aturan hukum kepada manusia secara berlahan, secara bertahap. Apa masalahnya? Masalahnya di mana? Jadi Anda harus mencari pertanyaan yang sulit untuk kami umat Islam. Yang pertanyaan ece-ece kayak gini tuh memalukan. Izin Bang, mungkin maksud dia membatalkan
Kan wahyu itu dia itu Kemana mutlak. dia? Padahal wahyu itu bisa berubah. Undang-undang Tuhan bisa berubah sesuai dengan zamannya. Itu dia makanya. Dia nggak Host, masuk ke host, host, situ. host, izin bicara host. Bentar lagi saya turun ini. Oh iya, ada trust dari Oke. Kristen. Tadi sebelumnya saya ingin menjawab pendakwa ya. Itu dalam konsep risalah. Jadi kalau konsep Rasul, utusan, itu dia membawa risalah baru. Pasti nggak bisa disamakan risalahnya Musa, risalahnya Isa, risalahnya Nabi Muhammad, tuh masing-masing berbeda. Ya itu semua datangnya dari Tuhan dan itulah kebenaran. Sebenarnya gini, saya mau tadi Bang Erben udah ini ya, udah turun ya. Tadi kan sebelum teman-teman naik yang belakangan, tadi saya sempat tentang konsepsi Tuhan ya. Kalau saya mendalilkan bahwa memang Tuhan tuh nggak kelihatan gitu. Saya mendalilkan itu, tapi dibantah sama Ibu Nur. Ibu Nur bilang, kalau Anda tidak bisa melihat Tuhan, Anda cuci muka dulu, kata Ibu Nur. Nah, saya mendengar penjelasan Bang Erben, sepertinya berkaitan dengan Bu Nur Ilahi tadi, gitu. Maka saya mau dengar antara Bu Nur Ilahi dan Bang Erben tadi yang berdiskusi sebenarnya. Tapi udah turun, keduanya udah turun. Agak aneh Pak Trud. Itu agak aneh itu. Si Bu Nur itu agak aneh. Saya tahu itu. Itu agak ke marifatan katanya loh ya. Bang Tunggu Ardi, dulu. saya nggak menyalahkan Bu Nur, Bang Ardiansa. Saya nggak menyalahkan beliau, gitu loh. Ingin lebih dalam mengetahui apa sih maksud Bu Nur. Kan Bu Nur belum menjelaskan. Tapi udah turun orangnya. Ya udah saya turun ya teman-teman. Ya. Duh, kemana? Duh. Banyak serigala nyamar domba yang panas kalau Bang Suma ada memang. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ardi dan Pak Ahik Daman dan semuanya. Enggak disapa sama Bunda Rahma. Gimana sih? Bang Ardi. Gitu dong. Ustadz Ardi, lanjut. semuanya saudara lain. Ya ini ada Tina. Halo Tina, selamat siang. Pagi. Siang. Halo semua. Halo, Tina dari Selamat siang, Protestan atau Katolik? Saya Protestan. Oke, kita bicara santun di sini hanya ingin tahu sesuai keimanan Kristen itu kebenarannya. Sesuai tema itu, Yesus Tuhan atau bukan menurut Bu Tina itu? Dan apa buktinya kalau dia adalah Tuhan itu? Mungkin saya mau menanggapi dengan yang ditanggapi Bang Juma tadi ya, Boleh. ya. Assalamualaikum Maki. Itu masalah masalah keilahian itu ya, itu kita ini kan di Indonesia ya. Semua apapun yang kita perbincangkan bahasa kita itu bahasa Indonesia. Mau dia kitab, mau buku-buku sekolah, mau apa itu semua bahasa Indonesia sudah dibakukan gitu. Jadi kalau kita mau mendebat sesuatu itu atau mau mengungkap sesuatu itu kita pakai bahasa Indonesia. Tidak perlu kita bahasa Ibrani, Arab, Inggris karena semua itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu. Dan itu pun saya pikir itu adalah hanya esensi. Lebih bagus kita membahas pengertiannya itu apa tadi temanya itu. Jangan tema yang utama itu dewasa gitu. Itu namanya kita main-main gitu. Jadi saya menilai ya, banyak kita membahas seperti ini kita lari daripada konsep semula gitu ya. Hanya karena bahasa saja ya, sudah kita menjudge orang itu, oh dia tidak bodoh, tolol, tidak pintar. Padahal esensi yang sebenarnya adalah tema tadi gitu. Nah, supaya debat itu berbobot. Ya, Iya, Bu. nah itu yang saya kritik gitu. Boleh saya tanggapi? Oh, lanjut. Ya, jadi gini, maaf Dinda. Gini ya, Ibu siapa namanya? Jadi gini Bu, agama Anda itulah yang memiliki masalah sebenarnya. Kalau Ibu mengatakan dari bahasa ini diterjemahkan ke dalam bahasa inilah, itu harusnya Ibu bercermin terhadap Bible. Dari mana kata ilahi ini muncul dalam kitab saudara? Bukankah kitab saudara ini dari bahasa Belanda masuk ke bahasa Indonesia? Bahasa Belanda ini apa? Kok larinya ke ilahi? Atau akarnya langsung ke bahasa Yunani? Dikatakan keilahian Yesus itu kata apa di dalam Bible
yang bisa merujuk kepada keilahian Yesus. Sedangkan ilah itu artinya sesembahan. Bahasa Indonesia kan maunya dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia kan? Ya udah bahasa Indonesia aja. Sesembahan Yesus. Kenapa lari ke ilahi? Ilahi itu bahasa Quran. Ilahi itu merujuk kepada Tuhan kami, pencipta langit dan bumi. Sementara Yesus bukan pencipta langit dan bumi, dia ciptaan. Maka tidak pantas manusia Yesus itu dikatakan ilahi. Keilahian Yesus, mana ada keilahian Yesus? Dan istilah itu nggak ada di perjanjian lama, nggak ada juga dalam perjanjian baru. Masuk ke Indonesia baru comot-comot. Apa sebabnya? Karena memang agama ibu diajarkan seperti itu. Saya kasih contoh, 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini agama Anda menggunakan kata ilahi, meskipun tidak menyembah kepada ilah yang disembah oleh umat Islam, tapi untuk memurtadkan umat Islam, maka kalian rela menggunakan kata ilahi itu. Itu jawabannya. Kedua, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud bohong, menipu, manipulasi, propasis dalam bahasa Yunani, mengelabui, maupun dengan maksud jujur. Hal itu aku tetap bersuka cita. Jadi kalau Yesus mau diajarkan dengan cara tipu-tipu, mau dengan cara mengelabui, tidak apa-apa, kata Paulus, Filipi 1 nomor 18. Makanya Yesus yang hanya manusia itu disandangkan kata ilahi untuk nipu-nipu. Makanya saya tanya kepada Erben, Anda menggunakan kata ilahi untuk Yesus itu rampok dari mana? Erben kalang kabut, gak bisa dia menjawab. Itu harusnya saudara-saudara Kristen sadari. Katakan aja sesembahan Yesus. Nah, itu baru tepat. Keilahian Yesus itu apa maksudnya tuh? Orang sekolah teologi kelas S5 pun tak mampu menjawab pertanyaan saya itu. Silakan Anda tanggapi. Oke, saya tanggapi ya. Ya. Nah, di sini saya menilai ya, Bang Juma itu mencampur adukan antara keyakinan ya, agama dengan bahasa kita bernegara yang memakai bahasa ya. Sementara kita itu dia tidak membedakan di mana kita menempatkan ya antara pemaknaan satu kata itu sebagai kita berbangsa maupun sebagai kita berkeyakinan. Setahu saya ilahi itu, coba Bang Juma lihat di bahasa Kamus Indonesia itu sudah ada kata ilahi dan ada pengertiannya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia ya itu memakai bahasa ilahi dan semua persamaannya, makanya ada sinonim Bang Juma. Bang Juma dulu kan sekolah kan? Nah, saya anggap Bang Juma orang pintar, pasti akan paham ya. Jadi semua kata-kata yang ada di Kamus Indonesia itu kita pakai, berlaku umum itu. Kalau mau dirubah Bang Juma usulkan dengan Pak Jokowi supaya itu dirubah bahasa kata ilahi dari Kamus Indonesia, karena itu adalah bahasa Arab. Nah, Bang Juma harus tahu, bahasa Indonesia itu semua itu berasal dari bahasa serapan yang bersumber dari bahasa-bahasa dari daerah sendiri ya. Suku-suku bangsa maupun bahasa-bahasa dari asing. Contoh bahasa Inggris, Belanda, Arab, dan lain-lain, Portugis dan lain-lain. Bahasa Indonesia itu yang sekarang yang kita pakai itu, yang diakui oleh pemerintah itu harus kita pakai. Itu semua bahasa serapan Bang Juma. Makanya saya bingung. Loh, kenapa selalu dikait-kaitkan ke Ibrani, Arab ini, padahal kita punya bahasa Indonesia. Memakai bahasa Indonesia, tidak ada perpecahan seperti ini Bang Juma, ya. Apalagi kita negara kesatuan. Kita harus menjadi contoh untuk menyampaikan sesuatu itu dengan kapabilitas yang tinggi ya, kemudian beretika dan beraturan, sehingga hasil yang dicapai dalam suatu debat itu adalah valid gitu. Kalaupun tidak ada persamaan, kita harus saling menghargai ya. Pendapat namanya saja kita sudah 2 server, itu tidak mungkin disamakan ya. Nah, untuk itu, maka kita boleh berdebat, tapi sehat gitu. Dengan data-data yang valid, yang tidak, misalnya berdebat sama
Kristen. Berilah data-data yang sesuai dengan Kristen. Jangan data-data yang anti-Kris, berlaku elegan gitu. Sehingga memberi dampak edukasi kepada masyarakat. Dan tidak ada merasa saling menang. Saya menang, dia tidak. Bang Juma mengatakan, walaupun mengatakan seperti itu, ya kami harus tetap menghormati. Sama seperti kalian juga menghormati kami. Itu bergantung kepada penilaian netizen. Oh, ngapa sih, Bu? Tetapi etika dan aturan itu, kemudian capability itu harus kita anut. Ya, itu Bang Juma. Iya, oke, baik. Sekarang permasalahannya adalah jati diri. Jati diri, identitas keyakinan. Kalau sebuah kitab bermasalah, maka agama itu akan bermasalah. Kalau sebuah kitab mengikuti alur bahasa di mana dia berada, berarti itu bukan firman Tuhan. Sekarang permasalahannya adalah, duluan mana KBBI dibentuk daripada terjemahan Bible? Itu permasalahannya tuh. Duluan mana KBBI daripada terjemahan Bible-nya orang Kristen? Kalau KBBI kemudian menggunakan kata ilahi, ya Andalah yang harus tahu diri lah. Anda yang harus tahu diri. Karena ilahi itu adalah identik dengan bahasa Quran. Meskipun sudah di-Indonesiakan misalnya, tapi kan itu bahasa Quran. Sementara agama kalian ini kan katanya dari barat, dari Yunani, nyebrang ke Belanda, masuk ke Indonesia. Kenapa Anda kemudian meninggalkan identitas agama saudara? Katanya bahasa Indonesia, kata sesembahan bahasa Indonesia, murni. Murni, itu produk Nusantara. Tapi kalau kata ilahi, murni asalnya dari Al-Quran. Kenapa agama Anda justru cenderung ke Islam-Islaman daripada ke Indonesia-Indonesiaan? Padahal kitab saudara itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Arab. Kenapa? Ada apa? Dengan alasan, oh itu kan sudah di-Indonesiakan. Menguntungkan bagi saudara, tetapi itu juga sama mencoreng wajah agama saudara. Masakan agama harus berdasarkan kamus Indonesia? Apa-apaan? Firman Tuhan berlandaskan kamus KBBI. Apa-apaan ini? Firman Tuhan itu kalam Tuhan yang tidak bisa berubah oleh bahasa manusia. Kalau Anda punya jati diri, kalau Anda mengakui kitab Anda firman Tuhan, mengakui kitab Anda kitab suci, jangan dinodai dengan KBBI, jangan. Karena kalau KBBI yang Anda gunakan sebagai patron, 10 tahun kemudian KBBI berubah, kitab Anda berubah lagi gitu. Jadi jangan dong, punya jati diri, apalagi berdialog dengan orang Islam. Tahu malu. Kata ilahi itu asalnya dari Al-Quran. Ilahin nas, nggak ada di dalam Bible, nggak ada. Itu hanya ada dalam Al-Quran. Habis itu kalian merasa unggul. Kami apa? Kata ilahi dari bahasa Yunaninya apa? Gak ada kan? Gak ada. Berarti agama Anda itu, kitab suci Anda itu adalah kitab suci KBBI, bukan firman Tuhan. Yang dikatakan firman Tuhan atau sabda Nabi atau pengantar daripada murid Tuhan, itu harus sesuai dengan bahasa yang diterima sang murid dari guru. Nah, di dalam kitab saudara, keilahian Yesus itu muncul di mana? Di kitab mana tuh muncul keilahian Yesus tuh? Ada nggak di dalam Bible? Siapa yang menerima? Oh, Lukas, Bang Suma. Oke, Lukas menerima pernyataan itu dari siapa? Dari saksi. Siapa saksinya? Bom. Apa kata bom pertama kali ketika menerima ucapan itu? Apa? Enggak tahu. Sekarang apa yang Anda jadikan? Ini ajaran apa yang kayak gitu-gitu? Agama itu harus punya jati diri. Kalau masih punya malu, oke, jangan seperti serigala nyamar domba. Pahami itu. Belajar lagi, Bu. Belajar ya. Jangan memalukan. Silakan. Saya jawab ya. Gini Bang Juma, jangan hanya dengan pandangan seorang Juma ya. Itu orang nanti akan mengandung pemahaman yang salah ya. Saya sudah katakan tadi ya. Kita ini bangsa Indonesia. Kita ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bukan khilafah ya, Bang.
Juma, atau pasal agama ya, bukan kita negara agama. Kalau yang Bang Juma katakan itu itu terjadi di negara yang agama. Nah, makanya karena kami masih menganut ya, kita masih negara sekuler ya, masih mempercayai adanya beberapa agama ya, dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka kami menghargai kata-kata yang ada di Kamus Indonesia termasuk kata ilahi. Dan itu kami pergunakan. Jangan hanya karena seorang Juma ya, kamus bahasa Indonesia yang sudah disahkan oleh negara itu hancur. Tidak boleh seperti itu. Itu ada aturannya. Semua kata-kata yang ada di Kamus Indonesia itu bisa dipakai, Bang Juma. Itu makanya saya katakan tadi sinonim. Bang Juma harus tahu bahasa Indonesia dan penggunaan. Jangan kita hanya mengetahui pelajaran misalnya agama saja. Kita sebagai warga negara juga harus tahu pemakaian bahasa itu. Nah, supaya tidak menjadi, supaya ada persamaan pengertian ya, persamaan pengertian melukai kepada pemikiran Anda sendiri, itu akan terjadi keributan karena orang lain juga memiliki pengertian sendiri, apalagi bahasa. Ya, jadi yang saya tahu ilahi, ketuhanan dan sebagainya itu masih sinonim dan bisa dipakai oleh semua warga negara Indonesia. Kecuali saya sudah di Israel atau di Arab misalnya, mungkin atau di Inggris mungkin nggak kenal ilahi, ya itu tidak boleh. Tetapi selagi kita di Indonesia, kata ilahi boleh dipakai. Nah, kalau di mana fungsi keberagaman itu? Ketika Bang Juma seorang Muslim menanggapi seorang Kristen yang memakai kata ilahi, cukup di dalam hatimu. Tidak perlu kau melarang itu Bang Juma, karena itu sudah diatur di undang-undang. Jadi itu yang namanya kita mengerti hukum, ya. Nah, supaya kita hidup beraturan gitu. Boleh kita beragama, boleh. Muslim terbanyak di Indonesia, tetapi harus tahu hukum yang masih diakui negara gitu. Nah, jadi kalau Juma mau mengatakan bahwasanya itu ya silahkan aja. Saya juga nggak maksa. Bang Juma mau percaya ataupun supaya berubah pun saya tidak maksa. Tetapi pandangan kami sebagai warga negara lain ya, warga negara bukan hanya Bang Juma sendiri atau dan kawan-kawan, itu perlu dihargai. Nah, Bang Juma nggak mau Jumatan, cepetan. Iya, ada lagi? Oke lah Bang Christian ya, saya turun dulu ya. Saya juga ada kerjaan ya. Saya pikir saya tidak menyalahkan Bang Juma. Kita tetap sebagai bersaudara ya. Tetapi mudah-mudahan kita semakin lama kita semakin mengerti, memahami dan semakin diberkati sama Tuhan kita masing-masing ya. Oke ya Bang Christian ya, terima kasih ya udah undang saya. Saya tetap hormat ya sama Bang Juma dan kawan-kawannya. Saya yakin, saya tahu ya, kalian itu punya hati nurani yang baik. Cuman mungkin sama dengan kami, juga punya kelemahan ya. Nanti waktu akan yang akan membuat kita untuk semakin dewasa ya, semakin mengerti apa arti kehidupan dan berketuhanan itu ya. Oke ya Bang Christian ya, terima kasih banyak ya. Makasih. Bye-bye. Bu, makasih. Baik Bu. Sukses ya Bang Juma ya, sukses ya. Saya doakan Bang Juma. Amin. Sehat dengan keluarga ya. Makasih Bu. Oke Bang Juma. Enggak apa-apa Bang Juma ya. Saya tidak mau menghujat. Saya tidak mau ya. Saya tetap mendoa. Bahkan saya sampai sekarang saya menyayangi semua orang, sifat saya itu menyayangi gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi Bu, gini Bang Bu Tina. Ya. Ya. Halo. Iya Bu, silakan. Mana Ibu tadi? Iya. Andro, selamat siang. Enggak, kasih Bang Juma nanggapin dulu. Oh boleh. Tadi itu. Silakan Gurunda. Ya, baik. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Jadi
seperti yang saya terangkan tadi, kalau teman-teman Kristen mau menggunakan kata ilahi merujuk kepada pencipta langit dan bumi, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah ini ketika keilahian ini diambil dan ditunjukkan kepada Yesus, baru bermasalah. Artinya kata ini sudah lari dari konteks. Sudah lari dari sudah lari dari keadaan yang seharusnya dari sumbernya. Kalau dikatakan negara kita ini bukan negara agama, justru karena negara kita bukan negara agama, maka Kristen harus menggunakan pakaian Kristen. Islam menggunakan pakaian Islam. Jangan Anda itu seorang polisi, Anda menggunakan seragam TNI. Itu nipu namanya. Kristen ya Kristen aja. Kan ada tuh bahasa dari kitab kalian, misalnya di dalam Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam segala secara jasmani seluruh kepenuhan ketuhanan. Di dalam kitab kalian kan disebutkan Theotes. Theotes di dalam bahasa Indonesia apa? Ketuhanan. Kenapa justru diterjemahkan sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keallahan? Ini apa? Gepeng, kepala bocor. Keallahan kata dia. Ini kitab apa yang kayak gini-gini? Belum lagi di dalam Filipi 2 yang walaupun dalam rupa Allah, padahal di situ jelas-jelas Theos. Di bahasa Indonesia kan dalam rupa Tuhan. Ini penghujatan sebenarnya ini agama ini. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, padahal di situ jelas-jelas dikatakan Theos. Jadi dikatakan bahwa Tuhan Allah tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, yang harus dipertahankan sehingga Allah menjadi manusia. Kan kucluk. Kita menghargai agama Anda, menghargai, tapi dalam konteks dialog agama kita harus mengedepankan literasi kebenaran sebagai acuan di dalam berdiskusi. Kalau dalam hal saling menghargai sesama penduduk Indonesia, warga Indonesia, jangan ajarin kami. Jangan ajarin kami. Penjajah datang membawa rumah ibadah mereka. Penjajah datang membawa kitab suci mereka. Penjajah datang membawa pengikut mereka. Begitu penjajah berhasil kami usir, pengikut-pengikutnya, dedengkot-dedengkotnya, budak-budaknya, ya, konco-konconya, kita kasih ruang sebagai warga negara yang mana negara itu sudah mereka jajah tadinya. Pahami itu. Jadi kalau bicara mengenai toleransi, Islamlah agama toleransi itu. Makanya kalian bisa dengan leluasa bersuara di negara ini, negara bekas jajahan pembawa agama kalian. Paham tidak sampai di situ? Ya, jadi ini kita berbicara mengenai konteks kebenaran sebagai sebuah agama. Bukan berbicara mengenai warga negara Indonesia, bukan sama sekali, bukan. Ini berbicara mengenai kebenaran sebuah keyakinan berlandaskan terhadap kitab yang kita anggap suci masing-masing. Gimana Anda mengatakan kitab Anda suci sementara isinya dari KBBI? Coba, makanya tadi kenapa saya lontarkan pertanyaan ini? Karena manusia PowerPoint si Erben itu sok tahu, sok pintar. Coba lihat aslinya kan, menghujat Rasulullah. Padahal pertanyaan saya sederhana loh. Dari mana keilahian Yesus? Apa dasar pijakannya? Karena kalau berbicara mengenai ilahi berarti pencipta dan sembahan yang kami sembah. Contoh misalnya ilahin nas, sembahan seluruh umat manusia. Nah, apakah Yesus sembahan seluruh umat manusia? Kan tidak. Oleh karena itu pertanggungjawabkanlah. Muncullah pertanyaan kemudian, dari mana Bible Indonesia mengambil kata ilahi? Oh, rupanya dari KBBI. Ya, celoko. Ya, saya kira begitu ya para guru-guru saya yang ada di sini. Ya, mudah-mudahan Erben belajar lagi ya, dan ajak bom-bom kemudian ke sini juga supaya diterapi juga. Jangan ngumpet sendiri di tempatnya, kasihan. Silakan sahabat yang lain. Oke. Mantap. Boleh nambahin nggak dikit? Boleh. Tadi sepertinya ini orang tidak ngerti original teks Bible Anda, Bible dia. Kemudian dia tidak mau beridentitas. Sebaiknya tuh Kristen tuh ya punya jati diri sendiri gitu loh, punya bendera.
Jangan mengatasnamakan KBBI sehingga mudah untuk berkamuflase. Nggak bisa begitu. Sumbernya Kristen yang dibawa, untuk kata Bang Benjuma, dibawa oleh Belanda. Ya mestinya kalau mau ya ke Belanda-Belandaan aja, atau minimal ya ke Yunani-Yunanian saja. Kenapa sih harus pakai istilah Islam kan gitu? Ya inilah yang dimaksud, supaya di mana dia berada, di situ dia beradaptasi, supaya bisa berkamuflase, misinya bisa tercapai. Saya nggak bisa ngebayangkan loh ya, kalau LAI nekat dengan kejujurannya menerjemahkan sesuai apa yang ada gitu, tidak ada unsur-unsur tepu-tepu gitu. Ya misalnya yang tadi yang dimaksud itu, walaupun dalam rupa Tuhan, kepenuhan ketuhanan, kan bagus itu, kan teos di sana kan jelas loh itu. Kenapa pasti harus mempergunakan kepenuhan kealahan kan gitu? Nggak banget gitu loh. Nanya lagi kadang-kadang gini loh, siapa nama Allahmu? Banyuma, saya mau nanya Banyuma, siapa nama Allahmu Banyuma? Kenapa bisa kayak gitu pertanyaannya? Ya memang begitu dia pertanyaannya. Gepeng berarti, bocor halus, muka belakang. itu dia korban LAI semua. Ya Banyuma puasin dulu sebelum Jumatan, silakan Banyuma, puasin dulu. Ya, serasa dari saya udah selesai dari sesi ini ya, sahabat-sahabat sekalian, bahwa boleh kita bertanya tadi, Bang Zuma. Kita sabar dulu, Bu, sabar dulu ya. Kita tidak melarang kemudian mereka menggunakan kata ilahi, selama kata ilahi itu digunakan pada tempat yang semestinya. Kita paham kok ilahi artinya Tuhanku, aku memohon ampun kepadanya. Ilahi adalah esensial yang merupakan sifat-sifat daripada Tuhan itu sendiri. Keilahian hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan dan ketuhanan, kan gitu. Nah sekarang kalau mereka menggunakan hal ini kepada Yesus, salahkah kalau saya bertanya apa dasarnya di dalam Bible? Kan itu dulu. Jangan menjawabnya pakai KBBI, harus Bible sebagai sumber, sebagai materi primer dari kekristenan itu sendiri. Seperti itu Bang Handi. Terima kasih. Masya Allah. Makasih banyak Pak. Silakan host disambut ya, lagi ya Pak. Selamat datang Bu Nur Ilahi. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebentar ya, saya sapa dulu yang sebelahnya. Pak Handro, selamat siang. Muslim atau Kristen Pak Handro? Selamat siang, saya Kristen. Pasti Kristen ya? Iya. Oke baik, ditunggu dulu ya. Mungkin ada yang disampaikan dulu oleh Bu Nur Ilahi, silakan Bu. Ya, tadi saya mau tanya saja sih. Mungkin saya tadi salah dengar. Tadi saya mendengar bahwa negara kita bukan negara agama gitu sih. Ini Islam Kristen, tanya dulu, Kristen ya Bu atau Islam? Islam Bu, Islam Bunda. Islam. Biarin. Dipersingkat Bu. Ya, tadi saya mendengar percakapan tadi kan. Apa saya salah dengar? Coba di negara kita berdasarkan Pancasila. Tadi kan saya dengarnya negara ini bukan negara beragama. Iya, negara kita berdasarkan Pancasila Bu. Udah, di dalam negara kita banyak agama yang diakui, itu intinya. Lanjut. Betul. Jadi berarti poinnya kalau orang itu beragama tentu faham Pancasila, kan begitu. Dia pasal 29, setiap warga negara berhak memeluk agamanya masing-masing, tidak dipaksa memeluk agama. Iya. Lanjut. Berarti kan orang Indonesia, apalagi sesama Indonesia. Lalu apalagi yang diributkan? Negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Udah cukup. Iya, Pancasila ini kan juga sumbernya dari Al-Quran juga. Ya itu pembahasan intern, nanti mereka nggak ngerti. Oke, ini intern itu pembahasannya. Oke, lanjut ke Oten yang satu. Apa itu tadi? Serigala berbulu domba atau apa? Udah gua hajar Banjuma. Udah selesai. Silakan Pak Androkom sebagai Kristen. Dibuka mic-nya Pak Andro. Loh, kemana ibunya? Kok hilang? Udah nggak apa-apa, terusin. Silakan dipersingkat waktunya karena kita nanti mau Jumat Pak Andro. Oke. Pak Andro. Halo. Ya. Gua kasih topik dulu Pak Andro.
Pak Andro, kenapa Kristen di Indonesia itu beda dengan Kristen yang ada di Yunani? Kenapa, Pak? Apa yang bedanya? Istilah-istilahnya, Pak. Ya maksudnya bedanya apa? Bedanya itu sembahannya, Pak. Ada Ya, kata-kata istilah Islam kalau di Indonesia, kalau di Yunani itu tidak ada. Kenapa? Nah terus masalahnya di mana? Ya masalahnya adalah masalah buat lo. Lah, kami nggak ada masalah. Oh jadi nyaman-nyaman aja. Ya kami nggak masalah. Yang penting semua menyembah Yesus. Apa yang mau dimasalah? Oke, baik. Kalau kata Allah di Bible itu siapa itu? Ya alasan sang pencipta. Siapa itu? Allah Elohim. Bukan Yesus. Ya Yesus, di dalam Yesus. Banyuwangi gimana ini Banyuwangi? Pusing nih. Coba terus Iya. Baik, sebelum saya menanggapi ya informasi kepada sahabat-sahabat yang ada di bawah. Kalau ada orang mengaku makrifat masih main sosmed, itu bullshit. Bullshit itu. Kalau ada orang mengaku sudah sampai level makrifat, masih ikut ribut-ribut di sosmed, di TikTok dan seterusnya, itu bullshit. Itu ular berkulit biawak. Kita juga belajar tasawuf. Tujuan kita juga menjadi sufisme. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku bahas Islam tentang makrifat dan seterusnya, berarti dia tidak mengerti tentang tangga-tangga sufi, tidak mengerti tentang tajalli dan seterusnya. Belajar dulu baru keluar kandang. Jangan Anda membawa satu materi tentang Islam, mewakili Islam, tapi pemahaman pribadi yang tarekat yang tidak berkesuaian dengan dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi gini sahabat-sahabat, terkait dengan saudara Kristen ini, adalah hal yang perlu Anda pahami. Tidaklah mungkin Kristen itu mempertahankan perjanjian baru dalam bahasa asli. Catat itu. Tidak mungkin agama Kristen mempertahankan perjanjian lama dalam bahasa aslinya. Itu mustahile. Mustahile kalau orang Kristen mau mempertahankan perjanjian lama dengan bahasa asli. Apa alasannya? Karena kalau Kristen mempertahankan bahasa asli perjanjian lama, ketahuan kalau itu adalah kitabnya agama lain, yaitu agama Bani Israel. Catat. Yang kedua, mustahile orang-orang Kristen mempertahankan perjanjian baru dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Mustahile. Kenapa? Karena bahasa Yunani itu identik dengan kepercayaan apa? Filsafat. Berbicara mengenai kepercayaan yang terkait dengan filsafat berarti lari ke himne Plato sebagai puncak akhir. Kalau sampai kepada himne Plato sebagai puncak akhir, maka itu sama dengan paganisme. Maka mau tidak mau, perjanjian lama, perjanjian baru harus kemudian menyesuaikan diri dengan bahasa di mana kitab itu pergi. Nah, ini akan jadi masalah baru. Ketika kemudian kitab Anda yang tidak memiliki cangkang masuk ke dalam cangkang lain. Istilahnya gini, seekor kura-kura meninggalkan cangkangnya masuk ke dalam tubuh seekor ayam. Masakan sebuah kitab yang berasal dari Yunani, Tuhannya jelas-jelas disebut Theos, lari menggunakan nama Tuhannya agama lain. Allah yang kalian sebut Allah itu adalah Tuhan dalam bahasa Arab spesial milik umat Islam. Tapi kok ada nongol di dalam kitab saudara? Kenapa? Karena di dalam kitab, dalam konsep agama saudara sudah tak ada lagi yang disebut original text atau manuskrip awal yang kemudian jadikan sandaran membudidayakan kemudian sumber kepada manusia-manusia setelahnya. Itu nggak ada. Maka inilah yang terjadi. Saudara-saudara Kristen harus menyadari kalau diprotes lah wong manut aja. Seperti keilahian Yesus. Ini dari mana sumbernya?
Sama seperti dalil yang saya bacakan tadi kepada saudara, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, yang harus sebagai milik yang harus dipertahankan. Selain dia mengosongkan dirinya, Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan bahkan menjadi seorang manusia, bahkan lebih hina dengan cara mati di atas tiang salib. Ini apa ini? Ini Allah, Tuhannya umat Islam dibawa-bawa, mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba, bahkan lebih rendah dari itu dia menjadi manusia dan mati dibunuh di atas tiang salib. Ini kan penistaan, mati terkutuk. Ini kan penistaan kepada Tuhannya umat Islam, saudara-saudara kalian sendiri. Kenapa tidak menggunakan saja yang walaupun dalam rupa Theos, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos yang harus dipertahankan, melainkan Theos mengosongkan diri dan menjadi manusia, dan Theos mati secara mengenaskan, secara terkutuk di atas tiang salib. Selesai. Umat Islam tidak akan pernah ada sedikit pun menyentil atau menyentuh kaidah iman saudara. Tak akan ada. Ngapain? Untuk apa? Untuk apa? Islam itu rahmatan lil alamin. Berkat Islam itu rahmat, maka kita luruskan hari ini. Yang tadinya Isa Al-Masih, bisanya kalian rubah menjadi Yesus Kristus. Kenapa giliran Allah kalian tidak mau tinggalkan? Kenapa? Apakah karena kalian sudah sadar bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah? Kalau sudah sadar, lepaskan identitas keilahian yang ada pada manusia Yesus. Kalau memang sudah sadar. Tapi selama belum sadar, sadar bahwasanya akidah orang Kristen harus kemudian diperjuangkan oleh saudara-saudara kita Kristen. Sekali Theos tetap Theos, sekali Bapa tetap Bapa, sekali Yahweh tetap Yahweh, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan lari ke Allah, jangan lari ke Yod-Heh-Vah-Veh, jangan lari ke Elohim, jangan. Tetaplah dengan kekristenan kalian. Kami bangga punya saudara yang beragama dari Roma, dari Vatikan. Kapan lagi? Dari Islam dari Timur Tengah. Kalau Kristen dari Barat. Bangga kita. Ternyata di sini ada agama bule yang masuk di Indonesia, kan gitu. Jangan malah ke Islam-Islaman, karena negara kita ini adalah negara majemuk. Banyak agama yang ada di dalamnya, sehingga jangan dibingungkan generasi kita berikutnya. Ini yang mana yang benar, ini kok sama-sama Allah Tuhannya. Jangan. Tetaplah dengan kekristenan. Kristen itu agama yang cantik, agama baik, agama modern, agama yang penuh dengan kebaikan. Ya udah, gunakan seragam kalian. Kami hormat, kami santun kepada kalian. Penyembah-penyembah Theos, semangat pagi, apa kabar, semangat siang, dan seterusnya. Tapi kalau kita, wahai saudaraku penyembah Allah, aduh apa-apaan penyembah Allah, Allah ibumbung, Allah ibumbung, gitu-gitu. Janganlah. Coba ini nasihat supaya kalian tokoh-tokoh agama seperti Bom in the Gang, berhentilah itu menyebut kata Allah itu, berhenti. Ya, oh nggak bisa bang, kalau bang semua mau protes sana, oh nggak bisa kayak gitu. Andalah sebagai yang mengaku anak-anak Theos, mengaku sebagai anak-anak Tuhan, yang memiliki kedikdayaan dekat dengan Tuhan, karena kalian memiliki roh halus yang kalian sebut Roh Kudus itu lagi. Itu yang harus kalian sadari sendiri. Jangan nunggu pemerintah, jangan nunggu kemudian Departemen Agama. Anak-anak Tuhan yang penuh dengan roh halus lah yang harus menyadari itu. Begitu loh, ya. Supaya Anda sadari bahwa mari kita beragama sesuai dengan agama kita masing-masing. Kita menggunakan identitas agama kita masing-masing, supaya harga diri sebuah agama itu bisa tercermin dari perilaku keagamaan kita sendiri yang terbersit dari cahaya yang muncul dari kitab yang kita anggap suci. Jangan dari KBBI. Gitu, lanjut. Begitu Bu Andrew, punya jati diri dan harga diri. Silakan. Oke. Ya, tadi Bang Juma ngomong panjang lebar dan teman-teman ngomong panjang lebar mempermasalahkan, terutama mempermasalahkan tentang menggunakan kata Allah, ya. Terus tadi harus konsisten dengan agama masing-masing, tidak mencuri agama orang atau istilah-istilah agama orang, harus saling menghormati. Gini ya, teman-teman Muslim, seharusnya gini, kalau kalian mengatakan itu bahwa kita itu harus Islam tetap Islam, Kristen tetap Kristen, tetapi nyata faktanya ya
dari umat Muslim juga sering membahas Kristen. Apa yang dipermasalahkan? Ya kata Allah itu. Lah, terus kata Allah itu kenapa dipermasalahkan? Oh ya karena itu milik Islam. Dan Allah itu berasal dari mana? Dari bahasa Arab. Ya kan seperti Quran, dari Al-Quran. Dari bahasa Arab. Ya, kalau mengatakan seperti itu, pertanyaan saya, ya, tidak ada Allah yang menciptakan atau mengizinkan suatu agama dengan bahasa hanya khusus. Ya. Sedangkan di dalam Kristen di Arab pun juga menggunakan bahasa Arab. Kena lagi nih nanti. Masalahnya, saya ngomong dulu ya. Nah, kalau kalian tadi Bang Juma mengatakan harus menghormati, tidak harus konsisten. Tapi masalahnya kalian datang meluruskan tentang ketuhanan, bahkan meluruskan tentang Yesus juga sudah tidak sama, kayak gitu. Oh jangan ini. Tapi tentang Yesus kalian mau masukin, kalian mau meluruskan, tapi semuanya berbeda. Contoh, kalau Bang Juma membawa satu toko, contoh toko yang bernama Bunda Rahmah, contoh ya. Orang tahu Bunda Rahmah berasal dari Jakarta. Oh, contoh itu Bang, langsung aja ke topik, nggak usah pakai contoh. Iya, langsung. Contohnya gitu. Contohnya ya tetapi kalian mengatasnamakan Bunda Rahmah yang tadinya. Contoh ke Paulus saja, jangan Bunda Rahmah dicontoh. Ke Paulus saja, Paulus saja. Yang dia lahir di Jakarta. Ini cuma contoh aja. Aduh, kenapa dipotong? Ya. Tadi kan kalian udah ngomong berapa kali saya diam. Nah, jadi di situ kalau kalian membawa satu nama yang harusnya sama dengan nama itu, kisahnya sama, jalan ceritanya sama, tapi masalahnya berbeda. Nah, kalau bilang berbeda pun bingung juga dengan kalian, ya. Meluruskan kata Yesus. Kami mengakui Yesus adalah Tuhan. Kenapa kami mengakui? Karena dia ada Tuhan sendiri atau Allah itu yang menjadi manusia. Kalian bilang, kalian sudah diam dulu Bang Andi. Ya. Bang Juma mau sholat Jumat, jangan panjang-panjang dulu. Nah, tadi saya ngomong, tadi kalian ngomong, saya nggak potong. Sekarang saya ngomong, kalian potong-potong. Jadi kami dari sekarang, dari dulu sampai sekarang tidak mencomot-comot ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kalian membawa ayat-ayat Alkitab sampai sekarang ini. Harus sadar itu loh Bang Juma. Ya cukup dulu ya Bang. Nanti kita sambung lagi setelah Bang Juma. Oke baik. Ya. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami. Tuhan kami mengutus para nabi kepada Bani Israel. Diutusnya lah kemudian Nabi Ibrahim. Dari keturunan Nabi Ibrahim kemudian ada Nabi kami Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak, Nabi kami ini kemudian menurunkan anaknya Nabi Yakub. Seterusnya Nabi kami Nabi Yakub keturunannya kemudian turun sampai kepada Nabi kami Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, sampai kepada Nabi kami Nabi Isa alaihissalam. Dan itu adalah nabi-nabi untuk saudara kami Yahudi, Bani Israel, bukan nabi-nabi Kristen Vatikan. Catat, kalian tidak masuk dalam golongan agama Samawi. Kalian adalah agama Barat. Sabar dulu. Lah, tadi saya ngomong sabar gantian kita gantian. Satu Pak Handoko. Satu-satu. Gantian lu habis ini aja ntar. Gantian ya Bung ya, saya sedikit lagi mau Jumatan. Jadi nabi-nabi kami diutus oleh Allah kami kepada saudara kami Bani Ishak, Bani Israel. Catat itu, kalian tidak masuk dalam golongan itu. Kalian dari Roma, dari barat, nggak masuk dalam hitungan kami. Kemudian Tuhan kami mengatakan di dalam Al-Quranul Karim dengan sangat jelas, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi Nabi Ishak, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa diutus kepada kaumnya masing-masing dengan menggunakan bahasa kaum mereka masing-masing.
Sedangkan Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami mewahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi ada legitimasi kepada Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dalam bahasa Arab. Sedangkan kalau berbicara tentang kitab kalian, kalau Anda belajar di dalam pengakuan Paulus pendiri agama kalian, diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14, kami semua rebah ke tanah, dan aku Paulus mendengarkan suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Hebrais, dalam bahasa Yunani. Hebrais dalam bahasa Yunani artinya dalam bahasa Ibrani. Jadi Paulus, pendiri agama Kristen di Antioquia, mengaku dengan mulutnya sendiri menerima dan mendengarkan suara dari langit dalam bahasa Ibrani. Pertanyaannya mana dalam bahasa Ibrani itu mana? Yang didengarkan Paulus dalam bahasa Ibrani itu mana? Mana kitabmu yang diterima? Galatia 1, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil yang lain. Oke, Injil yang Paulus terima dalam bahasa Ibrani mana 7.000 kali. Ada. Injil apa? Lah ini Paulus mengatakan, kami semua rebah. Aku mendengarkan suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Mana 7.000 kali. Mana? Bang Juma yang mau bawa. Mana? Saya tanya Injil apa yang Bang Joma mau bawa? Markus 1 nomor 14, Paulus datang ke Injil Isa mana? Markus mengaku di dalam catatan hasil penyelidikan beliau, Markus 1 nomor 14, Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Mana 7 kali? Mana Injil Allah? Mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Mana? Saya tanya mana Injil Isa? Sama pertanyaan saya, mana Injil Allah yang datang kepada orang-orang yang ada di Galilea? Mana? Injil itu, dengarkan Bu, Injil itu datang bukan ke Islam, Injil itu datang bukan ke orang Arab, Injil itu datang kepada Bani Israel. Kalian mengaku sebagai pelanjut Bani Israel. Saya tanya, mana Injil Allah yang Yesus ajarkan ke Galilea? Mana 7 juta kali, mana? Injil itu disebarkan di seluruh. Nggak nyambung ini. Nggak nyambung. Udah selesai ya. Silakan teman-teman sekalian. Kalau ada Airben lagi ke sini atau ada si bom ya, silakan kita. Silakan sahabat. Iya. Tahan dulu Andro. Diam dulu bentar ya. Diam dulu bentar. Mana? Sabar dulu. Ada nggak Injil Isa itu? Kalian pakai Injil dalam Alkitab? Justru kitabmu mengatakan Yesus datang ke Galilea setelah Yohanes ditangkap di penjara. Dia memberitakan Injil Allah. Saya dong yang harus nanya, mana Injil Allah yang datang di Galilea? Itu mana? Gimana sih kok nanya ke saya gitu loh? Saya yang harus bertanya kepada saudara, karena diceritakan dalam kitab saudara, Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Nah, mana Injil Allah itu mana? Pada Isa Al-Masih, bukan Yesus Kristus. Nah, itu kitabmu. Kalau yang dimaksud, dengarkan. Kalau yang dimaksud di dalam Al-Quran, Injil ini adalah hikmat yang didatangkan oleh Tuhan kepada Nabi Isa alaihissalam yang terkait dengan pengajaran Taurat. Jadi nasihat-nasihat Yesus, hikmat Isa kepada Bani Israel agar mereka kembali kepada hukum Taurat, itulah yang disebut Injil dalam Islam. Sekarang dalam kitab saudara justru dengan terang-terang dikatakan Yesus datang memberitakan Injil Allah di Galilea. Pertanyaan saya, mana Injil itu? Injil itu kepada Isa Al-Masih.
Ya, jadi Markus 1 nomor 14 salah. Anda bilang kan jangan curi-curi kan di dalam Al-Quran. Nah, terus? Kita terus? tanya mana Injil? Memang ada Injil di Bible. Jadi yang disebut Markus 1:14 itu apa? Iya, itu kan terjemahan. Sekarang saya tanya Injil itu mana? Orang kaca sama. Allahu Akbar. Injil itu kepada Isa atau kepada Yesus yang ada di dalam Alkitab. Lah di dalam kitabmu apa? Iya, terus di mana Injil Isa itu? Satu-satu bicara, kenapa ada bareng-bareng dua? Kenapa paduan suara? Kenapa? Satu-satu. Ya, enggak pusing. Gini. Kitab yang didatangkan kemudian, dengarkan. Kitab yang didatangkan atau ketetapan yang didatangkan kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Nabi Isa alaihissalam, menurut kitab saudara di Wahyu 10 nomor 10 itu sudah dimakan. Saya bacakan ya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku dan terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Ini kitab apa? Saya tanya dulu, ini kitab apa yang ada di tangan malaikat kemudian dimakan sama pengarang Wahyu? Enggak berilmu mana ini. Wahyu 10 nomor 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Ya minum Kombantin lah supaya perutnya agak manis. Udah ya dari saya ya. Ada akhi pilih, masya Allah. Ya lanjut sahabat-sahabat lain. Saya persiapan untuk ibadah sholat Jumat. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Indonesiaku, jayalah negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.